Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan hari ini. Kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati di pagi hari yang indah ini. Terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah lindungi, jagai kita dalam hidup. Kita percaya sepanjang hari ini Tuhan juga akan terus menyertai hidup kita. Sebab Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah perlindungan kita. Sebab itu kita mau terus berharap kepada dengan hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang terus memuji menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun, kami boleh menikmati penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau mengawali hari kami yang baru ini dengan kami bersekutu, memuji, menyembah. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan perlindungan yang teguh bagi kami. Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kau perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Sekali katakan, Tuhan, Kau pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kau perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Kau pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kau perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku
penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari berlamanya kepadamu ya aku, kepadamu ya aku, kepadamu ya Allah. Pujilah namamu, pujilah namamu, ya Allah. Haleluya. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami puji Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya Allah. Hanya padamu hati percaya, hanya padamu percaya sungguh. Sebab Engkau Tuhan perlindungan yang teguh bagiku. Sebab Engkau Tuhan kota benteng yang teguh. Menara keselamatan, menara perlindungan yang kekal. Pujilah nama Bapa. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Ada yang seperti-Mu. Yang ada yang lain hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama.
Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu. Hanya padamu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Hanya kepadamu hatiku percaya. Sebab Engkau Allah yang setia, yang terbukti tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya. Hanya padamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib, ajaib. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang termulia. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Daripada mula datangnya pertolongan kami.
dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sebab kami mau terus menanti-nantikan Engkau, penuh harap dan percaya. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah mengecewakan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, pujilah nama-Mu, pujilah nama. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Terima kasih, terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, Dia tak pernah mengecewakan. Yesus ku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
namaku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik kasih maupun kuasa. Begitu juga dengan janji firman-Mu. Ya dan amin, dan tak pernah berubah. Suatu kami mau terus berpegang pada janji firman. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Ya Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sudah sampai di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ini lanjutan dari pasal 19 kemarin. Karena di pasal kemarin setelah 3 bulan keluar dari Mesir, maka mereka tiba di Gunung Sinai dan Tuhan meminta kepada Musa untuk memberitahukan kepada seluruh bangsa Israel untuk mereka menguduskan diri mereka, untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberikan 10 perintah, 10 firman yang menjadi salah satu bagian dari hukum Taurat yang kemudian juga nanti akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan, hukum Taurat yang dipegang teguh oleh orang Israel bahkan sampai hari ini itu terdiri dari 3 bagian besar. Dan yang pertama itu adalah ke-10 firman yang diucapkan Tuhan di Gunung Sinai. Kemudian nanti kita akan temukan hukum sipil dan hukum seremonial yang akan banyak kita temukan di kitab Imamat. Sementara nanti di pasal 25 kitab Keluaran sampai 40 itu akan lebih banyak kepada pembuatan bagan dan seluruh perlengkapan peralatan kemah sembahyang Musa yang Tuhan juga suruh Musa untuk buat, dan kemudian bangsa Israel bersama-sama memberi persembahan untuk memperlengkapi. Jadi segala sesuatunya Tuhan sudah atur begitu detail. Makanya seperti saya katakan, kenapa waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberi perintah supaya mereka meminta kepada orang Mesir emas, perak, dengan seluruh barang-barang yang indah. Jadi di pasal 19 kemarin kita sudah lihat bagaimana pada akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan, walaupun tentu ada batasan. Yang bisa bertemu hanya Musa naik ke puncak Sinai, tapi bangsa Israel ada di bawah di kaki gunung. Bahkan dengan larangan nggak boleh menyentuh apapun di batas area yang telah ditetapkan. Karena kekudusan Tuhan tentulah itu bisa membinasakan mereka dalam keberdosaan mereka. Apalagi kita tahu sejak mereka keluar dari Mesir pun mereka tetaplah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, yang suka bersungut-sungut, yang
Seringkali kalau dalam bahasa perjanjian lama itu mendatangkan murka Tuhan sebenarnya. Sekali lagi ya, dalam konteks perjanjian baru kita tahu itu bukan murka dalam konotasi yang kita kenal hari ini, dalam hidup hari-hari ini, tapi murka Tuhan itu menunjukkan apa ya, kekudusan Tuhan, ketegasan Tuhan yang memang tidak bisa dibuat main-main, karena itulah Allah dalam segala kekudusan, dalam segala kemuliaannya. Itu pun ya harusnya kita bersyukur Tuhan masih mau memilih satu bangsa dengan kasih karunia-Nya. Tapi ya karena bangsa Israel sekali lagi bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, keras kepala, suka bersungut-sungut, yaitu bertentangan dengan hakikat Allah. Jadi sekali lagi setiap kali kita membaca di perjanjian lama, wah kok Tuhan kayaknya kejam, murka, marah. Ya kita harus memahaminya dengan sudut kacamata pemahaman yang benar, bukan dari berdasarkan ego kita. Sama seperti anak-anak ketika mereka berbuat kesalahan dan orang tuanya akhirnya marah menurut mereka, kan pada dasarnya tidak ada orang tua yang jahat, kata firman Tuhan. Bahkan Yesus pernah katakan, bahkan orang tua, ayah yang jahat sekalipun, maksudnya dicap sebagai ayah yang jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti juga nggak pernah dikasih batu, minta ikan juga nggak akan pernah dikasih ular. Karena bagaimanapun yang namanya orang tua itu tetap baik pada anaknya. Walaupun terkadang cara dia menyampaikan kasihnya disalah mengerti oleh anak yang tidak dewasa, yang kekanak-kanaan, sehingga dianggap sesuatu yang marah. Nah, lebih kurang sudut pandang kita, ya seperti itulah seharusnya. Karena supaya kita nggak salah ngerti, sehingga seperti yang saya pernah katakan, wah kok beda ya Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru. Enggak, dia nggak pernah berubah-ubah. Dia kekal. Dia tetap Allah yang penuh kasih, tapi dia juga Allah yang maha adil, dia juga Allah yang maha kudus, dia punya hakikat dia sebagai Allah, yang pada dasarnya sekali lagi nggak mungkin bisa bersentuhan dengan manusia berdosa, tapi dalam sisi kasih yang dikatakan Allah adalah kasih itu bukan Allah yang memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih, tetap bisa menunjukkan kasihnya. Seperti sekali lagi orang tua menunjukkan kasih kepada anak, tetapi ketika anak melakukan kesalahan ya harus didisiplin. Nah, jadi kadang sudut pandang anaknya saja yang salah menilai karena sifat kekanak-kanaan dan egois, yaitu sifat dasar dari dosa. Jadi itu yang bisa kita terus pegang teguh supaya sekali lagi supaya tidak salah kita memandang ketika kita membaca kata Allah marah, Allah murka. Saya percaya kita bukan lagi orang Kristen yang kekanak-kanaan, sehingga kita mencap Tuhan kita Tuhan yang jahat dan tukang marah. Nggak seperti itu. Karena saya percaya di perjanjian baru kita sudah diangkat, diadopsi jadi anak-anak Allah. Dan kita bertumbuh dewasa, semakin mengenal Allah dengan seluruh karakternya. Walaupun sekali lagi dasarnya adalah kasih. Nah, hari ini di Keluaran pasal 20, maaf Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia
kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini 10 firman, 10 perintah. Jadi jangan lagi kita salah, oh ini 10 Taurat Tuhan. Jadi sekali lagi yang disebut Taurat itu adalah 3 hal, yaitu 10 perintah atau 10 firman ini, terus ada hukum sipil dan hukum seremonial. Hukum sipil itu hukum yang mengatur tata cara hidup, dan hukum seremonial itu lebih kepada tata cara korban-korban kepada Tuhan sebagai persembahan. Dan berkali-kali saya katakan, hukum Taurat seperti Yesus katakan, dia tidak meniadakan Taurat itu, bahkan satu iota pun ia tidak hilangkan, tapi digenapi. Nah, begitu juga dengan ke-10 firman, seperti yang juga sering saya katakan. Kalau hukum sipil, ya sekarang diganti dengan hukum kasih, hukum kerajaan Allah. Bapak Ibu mungkin bisa baca di Matius 5-7. Dan kemudian hukum seremonial, di mana setiap korban persembahan itu mencurahkan darah, maka di dalam Kristus sendiri, Yesus sendiri menjadi anak domba Allah yang telah tersembelih bagi kita, sehingga seperti kitab Ibrani katakan, setiap kali kita menghampiri tahta Tuhan, ya kita membawa darah Kristus yang membasuh hidup kita. Itulah yang membuat kita layak setiap saat, setiap waktu tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, begitu juga dengan ke-10 firman ini, ke-10 perintah diformulasikan oleh Yesus kepada hukum yang utama. Yaitu hukum yang utama yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Maaf Bapak Ibu. Semoga tidak terkejut. Kasihlah Tuhan, sorry. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang utama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang utama yang pertama itu mencakup firman yang pertama dan yang keempat. Itu segala sesuatu yang berkaitan dari kita manusia kepada Tuhan. Di situ dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi satu-satunya Allah yang harus kita kasihi, ya Allah yang kita kenal sekarang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kalau di perjanjian lama, dalam hal ini khususnya Musa, bertemu Tuhan di padang Midian, dikatakan, aku adalah aku. YHWH. Makanya tadi
Hukum yang keempat pun dikatakan, hukum yang perintah firman yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sehingga sampai hari ini pun bangsa Israel ketika membaca kitab Taurat, membaca firman Allah, setiap ketemu kata YHWH, maka mereka akan diam, tidak berani menyebutkannya. Mereka akan diam, sebut dalam hati dengan segala penghormatan, karena mereka mempraktekkan. Nah, tentu kita juga bukan berarti seperti mereka berdiam diri, nggak berani menyebut, karena kita justru harus menyerukan nama Yesus. Tapi sekali lagi, jangan menggunakan nama Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun hari-hari ini ya, ada banyak orang mungkin mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu kan tetap melanggar hal ini. Maaf. Jadi, seperti yang firman Tuhan katakan hari ini ya, yang pertama kita mengasihi Tuhan, terus jangan menyembah kepada Allah lain dalam bentuk apapun. Dan kita tahu penyembahan berhala hari ini bukan hanya sekedar bicara tentang menyembah patung buatan manusia, tetapi semua sistem yang ada dalam pikiran kita yang menggeser posisi Tuhan dari nomor satu, itu sudah masuk kategori melanggar hukum atau perintah yang kedua ini. Itu bisa saja uang, bisa saja pekerjaan, bahkan bisa saja itu pelayanan. Ketika pelayanan itu sudah menggeser posisi Tuhan, karena kita lebih sibuk melakukan pelayanan, tapi melupakan Tuhan yang harus kita layani, karena hanya untuk popularitas diri sendiri, itu ya sudah termasuk melanggar hal ini. Nah, terus yang berikutnya tadi katakan, kuduskanlah hari Sabat. Ya, sampai hari ini kita tetap melakukan Sabat, bukan harinya Bapak Ibu ya. Kalau hari Sabat itu ya memang kalau di bangsa Israel kan berarti dari Jumat petang jam 6, karena pergantian hari di Israel itu jam 6. Jadi hari Jumat jam 6 lewat 1 detik itu sampai jam 6 hari Sabtu, nah itu hari Sabat. Mereka harus berhenti dari seluruh aktivitas. Nah, ada pertanyaan, kenapa kalau gitu orang Kristen pada umumnya ya, walaupun sekarang kan kita paham, mau ibadah setiap hari pun nggak masalah. Karena Kisah Para Rasul 2 kita belajar hari-hari ini, ya murid Kristus tiap-tiap hari mereka bersekutu bersama di dalam komunitas kerajaan Allah. Tetapi kenapa pada umumnya gereja ibadah hari Minggu, ya hari Minggu itu sebagai hari kemenangan bagi orang Kristen. Karena Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, kata firman Tuhan. Dan hari pertama dari setiap minggu itu adalah hari Minggu yang kita kenal. Jadi kenapa orang Kristen pada umumnya sekarang ibadahnya hari Minggu. Walaupun di Pelita ya ada salah satu ibadah yang dilakukan hari Sabtu, walaupun disebut ibadah Sabat, bukan berarti kita mau kembali kepada zaman hukum Taurat Perjanjian Lama melakukan Sabat, karena ibadahnya juga udah jam 6 saya pikir. Itu juga sudah lewat Sabatnya Israel. Tapi sekali lagi, yang kita praktekkan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, bukan saja kita menyembah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kita nggak menggeser posisi Tuhan dari nomor satu dengan hal-hal yang lain. Terus kita juga mengagungkan nama Tuhan dengan penuh rasa gentar dan takut akan Tuhan. Nah, bicara Sabat, Sabat itu artinya kan perhentian. Jadi, ketika kita menghentikan seluruh aktivitas kita, dan kita mengambil satu waktu khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun secara korporat bersama-sama dalam baik itu komsel
maupun pertemuan ibadah raya, itu sebenarnya kita sedang melakukan sabat. Karena sekali lagi kata sabat itu artinya perhentian. Jadi di mana kita menghentikan aktivitas kita yang lain dan kemudian kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi 10 perintah ini tetap kita lakukan sampai hari ini. Yang diformulasikan sekali lagi menjadi hukum yang utama. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu adalah formulasi dari perintah yang pertama dan keempat. Nah, hukum yang utama yang kedua, kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah dari hukum atau perintah yang kelima sampai ke 10. Karena di situ katakan, hormatilah orang tuamu sebagai bentuk kasih kepada sesama manusia, dan tentu pribadi yang pertama kali harus kita kasihi dalam bentuk hormat itu adalah orang tua kita. Bahkan di Perjanjian Baru Rasul Paulus juga ulang beberapa kali untuk anak-anak menghormati orang tua supaya panjang umur dan berbahagia. Dan tentu kalau kita mengasihi sesama manusia, ya kita nggak akan mungkin bunuh dia. Jangankan bunuh, benci aja enggak karena kita mengasihi. Terus jangan berzina, jangan mencuri atau merugikan orang lain. Terus jangan menjadi saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini milik orang lain. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita, ya udah pastilah kita nggak akan lakukan hal-hal ini, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi, dan kita juga masih melakukannya sampai hari ini di dalam Kristus. Jadi kalau 10 perintah, itu tadi, lakukan hukum yang utama, baik yang pertama maupun yang kedua. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Yang istri saya pernah jelaskan. Artinya ya, kepada manusia, seperti kita perlu dikasihani, karena kita nggak sempurna, kadang kita bisa buat salah. Nah, seperti itulah kita bisa mengasihi orang yang juga nggak sempurna, orang yang kadang juga bisa buat salah, bisa ngeselin kita, tapi kita diajar untuk tetap mengasihi mereka. Nah, masuk perikop yang kedua, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ya mungkin selama Musa datang kepada bangsa Israel sampai dipimpin keluar dan selama 3 bulan, kan Tuhan tidak langsung secara pribadi menyatakan kehadirannya dalam hal yang spektakuler, kalau saya boleh pakai bahasa itu. Tapi lewat perwakilan Musa, sekalipun ada tulah, ada mujizat. Dan hari ini kita baca bagaimana akhirnya Tuhan benar-benar mau nunjukin nih loh aku nih, yang membawa kamu keluar dari Mesir, yang membelah Laut Teberau, yang memberikan air di padang gurun, supaya bangsa Israel itu benar-benar tahu siapa Allah yang mengutus Musa. Dan ketika hal itu terjadi, ya kita tahu mereka takut dan gentar. Dan hari ini di dalam Kristus, sekali lagi, biarlah kita terus memiliki hati yang takut akan Tuhan, yaitu respect, eulabeia, yaitu hormat akan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan hari-hari ini tidak akan kekurangan satupun yang baik. Sekalipun singa-singa muda dapat merana kelaparan, tapi kalau kita punya sikap hati takut, hormat akan Tuhan, kepada Allah yang menjamin hidup kita, yang memelihara hidup kita, percayalah Bapak Ibu, kita nggak akan kekurangan satupun yang baik. Sekalipun orang berkata hari-hari ini masa yang sulit dan sukar, Tuhan yang bisa pelihara bangsa Israel di padang gurun, bisa memberi mana, bisa memberi air, memberi kebutuhan mereka. Tuhan yang sama.
Tinggal bagian kita mau kerjain nggak untuk tetap hormat, takut, gentar akan Dia. Mengandalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan kita sendiri. Berikutnya, peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak, juga alat emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan di tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan belium, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan kau naik tangga ke atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Nah, kita akan mulai masuk kepada hukum-hukum seremonial, hukum-hukum sipil nanti ke depan. Tapi tentu sekali lagi, hari ini Tuhan lebih menilai sikap hati kita. Karena segala sesuatunya telah digenapi di dalam Kristus. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi kita tetap melakukan hukum Taurat di dalam Kristus. Karena Yesus sendiri tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Jadi mari tetap lakukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga mengasihi sesama kita manusia. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kau Joni. Nanti doakan juga untuk keluarga dari adik Bapak Siregar, almarhumah Ibu Rini, supaya Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan semua prosesi berjalan dengan baik. Oke, silakan kau Joni. Kakak ipar saya, Oh, jadi kakak ipar ya, sorry. istri dari abang saya. Oh, oke, yang oke, di sorry. Iya. Ibu ini ya, kakak iparnya Ibu Iya. Miriam. Iya Pak, makasih. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama sekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami setiap hari boleh datang di hadirat Tuhan, bersekutu bersama Engkau Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Di mana Tuhan, Engkau telah mengajarkan setiap ketetapan-ketetapan kepada kami. Untuk kami hidup dalam takut akan Engkau, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan mengikuti setiap perintah-perintah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan terus pakai Pak Heri Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Berkati, menyerahkannya Tuhan. Kau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anak itu. Sehingga hidup keluarga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kau juga berkati kami semua di pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami boleh membawa orang-orang kepadamu Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, orang-orang juga boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan, khususnya buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, terus memberikan dia pemulihan di kesehatannya Tuhan. Biar Tuhan kekuatan terus Engkau berikan padanya, melewati setiap hari-harinya, damai dan sukacita daripadamu Tuhan. Ya, kasih kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai di masa tua Pak Ongko Tuhan. Kau berkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan, sehingga mulai melihat menjadi keluarga-keluarga Tuhan takut akan Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini buat keluarga ini Tuhan, banyak untuk mengerti Tuhan. Kau terus memberikan penghiburan dan kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih-Mu selalu menyertai
keluarga mereka di penghiburan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dengan memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajaran. Kau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami adil dan benar. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang aman dan sejahtera. Terima kasih juga Tuhan, hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di hari ini juga kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin ibadah, penatua-penatua kami Tuhan. Mereka yang telah Kau pilih jadi penatua, pemimpin kami Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat, roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjadi teladan dan berkat buat setiap jemaat-jemaat itu. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, setiap cabang-cabang pelita community Tuhan, dimanapun berada. Kau terus memberikan mereka hikmat dan kekuatan untuk terus menuntun jemaat-Mu, untuk hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, diserahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari karena kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eli. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan Engkau yang menyertai dan membuat kami berhasil, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada, dan Tuhan diagungkan. Terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, ya Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.